masuki ibadah haji pada tahun 2023 pada saat itu. Jadi kami Bapak Ibu, haji terpanjang itu, terlama itu kami berangkat tahun 2022, tahun 2002, pulangnya tahun 2003. Jadi setahun dia melompat di ujung tahun 2002 dan kembali ke tahun 2003. Tentunya doa kita selanjutnya adalah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang akan dilaksanakan, sama ada ibadah yang bersifat sunat atau yang wajib, tentunya doa kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak menjadi ukuran orang yang berfisik kuat itu mereka mendapatkan kesempatan maksimal dan penuh. Saya ulangi, tidak menjadi ukuran orang-orang yang berfisik kuat mereka mendapatkan kesempatan yang maksimal dan dapat melaksanakan seluruh rangkaian itu dengan maksimal. Bahkan ada orang yang fisiknya lemah, tetapi mereka punya kesempatan untuk mendapatkan bahagian-bahagian yang terpenting dari melaksanakan ibadah haji. Contoh, ada beberapa tempat yang barangkali yang menurut dugaan kita di sana dengan kekuatan fisik kita akan mendapatkan dan insya Allah kita akan mampu melaksanakannya, tapi ternyata tidak. Pertama adalah ketika kita berada mengelilingi Ka'bah yang disebut namanya dengan tawaf. Orang-orang yang kuat fisiknya terkadang mereka tidak bisa mendekati Baitullah, apalagi mencium Hajar Aswad. Tetapi sebaliknya orang-orang yang lemah fisiknya mereka punya kesempatan untuk mendapatkan itu. Padahal ini meskipun ibadahnya sunnah, tapi jadi idaman seluruh jamaah haji, seluruh pelosok dunia, menjadi idaman orang untuk mencium batu yang diriwayatkan yang diturunkan dari surga. Inilah satu-satunya batu yang menjadi kenangan Nabi Adam alaihissalam, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke bumi, entah berapa lama Nabi Adam alaihissalam berada di bumi, lalu dia merasa rindu dengan benda-benda surga itu, lalu Allah turunkanlah benda itu. Inilah yang disebut namanya dengan Hajar Aswad, yang menjadi idaman dan rinduan bagi seluruh jamaah yang akan berangkat ke Mekah untuk mendapatkan itu. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Bapak Ibu lebih mendahulukan kekuatan dan potensi doa kepada Allah daripada mendahulukan kekuatan fisik, kekuatan badan, kesehatan jasmani. Kita lebih mendahulukan doa. Kalau doa kita sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita akan menjadi mudah. Sama ada melakukan hal-hal yang sunnah, apatah lagi melakukan hal-hal yang wajib, yang itu menjadi syarat dan rukun sahnya sebuah ibadah. Ada beberapa rangkaian yang itu sudah dijelaskan di dalam manasikul hajj, dalam manasik haji kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tempat yang kedua adalah di saat kita melontar jamaah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Di sana manusianya berburu. Tempatnya tidak begitu luas, tetapi puluhan ribu bahkan jutaan manusia yang ingin dahulu, yang ingin bercepat-cepat. Oleh karena itulah potensi doa dan kekuatan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita di dalam melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin
rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat surah Al-Hajj ayat 27. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam selesai membangun Ka'bah, lalu Allah bersuruh kepada Ibrahim, nanti sampai ke rumah Bapak Ibu boleh lihat surah Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nas bil hajj. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan haji. Dan itu setelah Ibrahim alaihissalam selesai dari membangun Ka'bah dengan putra kesayangannya Nabi Allah Ismail alaihissalam yang digelar dengan Zabihullah, yakni sembelihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim berkata kepada Tuhannya, wahai Rabb, wahai Allah, bagaimana aku bisa menyeru manusia yang begitu banyak dan jauh? Apakah mungkin mereka bisa mendengar seruanku ini? Apa kata Allah? Ini dalam satu riwayat, boleh kita lihat nanti penjelasan awalnya di dalam kitab Syarhus Salikin, atau orang dulu kitab ini disebut namanya dengan kitab Rubu', halaman 139. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, engkau hanya menyampaikan seruan saja. Yang menyampaikan kepada manusia itu urusan saya. Maka setiap manusia yang berada masih di dalam sulbi bapaknya, atau manusia yang masih berada di dalam kandungan ibunya, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu. Jadi kalau kita simpulkan gitu, jadi Bapak Ibu, di antara bapak-bapak kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, atau barangkali yang akan melaksanakan ibadah haji insyaallah, maka mereka sudah dipastikan sudah menerima seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang disampaikan oleh Allah lewat sulbi bapaknya atau lewat kandungan seorang ibu yang masih bayi di dalam kandungan seorang ibu. Maka dia diperdengarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk pergi ke tanah suci Mekah. Apa itu seruan Ibrahim? Naiklah Nabi Ibrahim. Ini ada dua riwayat. Yang pertama, Nabi Ibrahim dikisahkan dia naik ke atas Jabal Qudus. Naik dia di atas bukit di samping Masjidil Haram. Dulu Ibu, kalau sekarang tak ada lagi. Itu di samping Masjidil Haram itu ada namanya Jabal Abi Qubais, Gunung Abi Qubais. Disitulah Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan bersuluk dengan gurunya Tuan Syekh Sulaiman Zuhdi di Mekah selama 6 tahun lamanya. Sekarang bukit itu sudah tidak ada lagi, sudah diratakan dengan tanah dan sudah didirikan hotel persis di samping Masjidil Haram. Konon dikabarkan di bukit inilah Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke atas puncak. Lalu dia menyeru manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Ayuhan nas, wahai seluruh manusia, innallaha azza wa jalla qad bana baitan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah membangunkan sebuah rumah di masjid ini. Apa nama rumahnya? Ka'bah. Fahujjuhu, maka hendaklah kalian melaksanakan haji. Ini seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak salah juga Bapak Ibu kalau ada bahasa orang itu dulu. Apa kata dia? Naik haji itu karena ada saum. Berendah kira-kira di kalimat ini. Naik haji itu karena ada saum. Kalau di bahasa Indonesia kan seru. Benarkah kalimat ini? Ada benar. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah menyeru manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad bana baitan, telah mendirikan Ka'bah ini. Fahujjuhu, maka berhajilah kalian. Maka seluruh manusia yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala pesan ini, meskipun manusia masih berada di sulbi orang tuanya atau
mendengarkan seruan ini. Maka di antara yang mendongak itu hanya aku boleh berdongak. Udah didonganya, lalu mendapatkan panggilan. Itulah yang disebut namanya dengan saum. Tapi pertanyaan ini Bapak Ibu, kalau macam kami Ustaz, kalau tak ada saum, tak ada kesempatan pergi ke Mekah, kio-kio, kalau kami punya uang yang cukup untuk pergi ke Mekah, tapi tak ada saum, kio-kio bagaimana pandangan hukum? Dia orang yang mampu pergi tapi saumnya tak ada. Banyak orang punya uang tapi disimpannya di dalam simpanannya. Dia sudah mampu. Padahal salah satu syarat berhaji itu adalah orang yang mampu pergi kepadanya dengan uang dan lain sebagainya. Apakah mereka sudah lepas dari jeratan hukum Allah? Mereka punya uang tapi tidak mampu pergi berhaji. Sayyidina Umar mengatakan ada sebuah hadis ancaman Bapak Ibu. Barang siapa yang punya kemampuan, dia tidak mau pergi ke Mekah, dia tidak mau pergi melaksanakan ibadah haji, maka pilihlah matinya mau mati apa? Mati Yahudi atau mati Nasrani. Dia punya kemampuan, tapi dia tidak mau pergi. Dia tidak akan bisa menjadi dalih dan alasan karena dia tidak ada mendapatkan seruan dari Allah. Tidak bisa. Terkecuali dia sudah mendaftar, dia sudah masukkan uang. Kalau sekarang saya punya 25 juta, dia masukkan uang 25 juta. Dia tunggu beberapa belas tahun namanya. Kalau sekarang berapa? Kemarin itu Pak saya terkejut waktu mendaftarkan orang rumah waktu COVID tahun 2019 ya. Itu masa tunggunya 50 tahun. Setelah normal potong separuh. Tinggal 25 tahun. Jadi sekarang masa tunggunya 25 tahun. Coba luar biasa. Tapi jika ini sudah dilakukannya, dia sudah mendaftar, pokoknya memang tidak ada kesempatan. Pendek usianya, di dalam rentang waktu 25 tahun ini sakit dia, stroke, tak bisa bergerak, atau barangkali lebih dari itu mati dia, wafat dia. Dia sudah lepas dari ancaman Allah. Kenapa? Karena dia sudah melakukan ikhtiar untuk memenuhi panggilan dari Allah Ibrahim itu. Dia sudah memenuhi panggilan dengan ikhtiar, dengan doanya. Dia sudah melakukan itu, tapi Allah mentakdirkan beda. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain. Ternyata dia sakit yang membuatnya tidak bisa pergi ke Mekah. Ternyata dia meninggal dunia yang membuatnya harus membatalkan perjalanan. Banyak mendaftar suami istri, laki sakit sampai mati. Akhirnya uang itu diambil kembali. Ada jamaah kita. Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Ada satu hadis yang menarik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Innal hujjaj wal umar wafdullah. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah itu, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Wafdullah. Wafdullah ini diartikan dua. Ada yang mengartikannya delegasi Allah, delegasi utusan Allah. Yang kedua ada yang mengartikannya itu adalah dhuyufur rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi tamu bupati, diundang oleh bupati menjadi tamu, itu megahnya luar biasa, gembira senang hati itu luar biasa. Apalagi pada saat itu selama 40 hari lamanya lebih kurang kita menjadi tamu yang sangat istimewa, tamu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan Allah
ketika kita menjadi tamu. Ada dua katanya. Ada dua hal yang diberikan Allah kepada para jamaah haji selama 40 hari di Makkah. Ada dua janji Nabi. Pertama, idza da'ahu ajabahu. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu apabila mereka memanggil Allah, menyeru Tuhannya, da'ahu, maka Allah akan sambut semuanya. Allah akan perkenankan doa. Makanya orang ada bertanya, ada yang ngomong di depan saya, Pak Haji, itu jamaah-jamaah yang sudah pulang dari Makkah, kita lihat hidupnya dari menengah ke atas, tak pernah hidupnya jadi miskin. Orang yang sudah pernah pergi ke Makkah itu hidupnya rata-rata lumayan, meskipun ada juga yang tidak lumayan, tapi rata-rata hidupnya lumayan. Alhamdulillah. Kenapa itu bisa terjadi demikian? Karena ada peluang-peluang doa yang disampaikan pada tempat-tempat yang dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita di Indonesia khususnya itu tidak ada tempat yang dijabahkan berdoa. Tak ada. Satu pun tidak ada. Hanya bagi kita yang ada hanya waktu-waktu yang dijabahkan, tapi tempat tidak ada. Di mana di Indonesia yang ada tempat yang dijabahkan berdoa? Tidak ada. Di masjid tidak ada hadisnya. Di masjid kita berdoa, tidak ada hadis yang menyatakan bahwa di masjid itu adalah tempat yang dijabahkan berdoa. Tidak ada. Apalagi mushola, apalagi di tempat-tempat yang lain. Tapi yang ada dijelaskan oleh Nabi adalah bahwa kita punya kesempatan waktu untuk dijabahkan berdoa. Lain dengan Makkah dan Madinah. Di samping ada waktu, ada tempat yang dijabahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa. Ada waktu dan ada tempat yang dijabahkan. Di mana Ustaz? Di antaranya adalah Raudhah. Itu Bapak Ibu yang pernah sampai di sana, datang bayanglah ya Raudhah. Bagaimana bentuknya Raudhah itu di Madinah, di dalam masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak jauh dari kuburan Nabi yang dulu makam Rasulullah itu adalah rumahnya. 3 orang di sana dikebumikan. Pertama Rasulullah, kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu tempat itu. Itulah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rumah atau makam Nabi dengan mimbarnya Rasulullah, itulah yang disebut namanya dengan Raudhah, tempat yang diijabahkan kita berdoa. Tapi sekarang Bapak Ibu luar biasa, tidak diberikan kesempatan lama kepada jemaah haji kita untuk berdiam di sana. Paling 5 menit suruh keluar. Ini haji ini membalik. Paling-paling 3 menit dan suruh keluar. Kenapa? Karena orang juga ini mengambil kesempatan untuk berdoa di dalam itu. Karena di situ adalah tempat yang dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa. Kalau tahun 2003 itu beda. Orang masih bisa berlama-lama di dalam. Selesai dia sholat, dia berdoa begitu lama, bahkan ada yang tidur sambil duduk. Tapi sekarang itu tidak diberikan kesempatan itu lagi. 5 menit, 10 menit disuruh keluar. Karena orang lain juga akan mengambil kesempatan itu. Karena jutaan manusia yang hanya tempatnya kecil, mereka ingin memanfaatkan kesempatan pada tempat yang diijabahkan berdoa. Itu namanya satu tempat di dalam masjid Nabawi Rasulullah yang disebut namanya dengan Allah. Apalagi di bawah pancuran emas yang bahasa kita nyontoh dulu sedikit dari atas Ka'bah itu. Di bawahnya ada Hijr Ismail, batu Ismail. Disitulah kita sholat, dan tempat itu adalah tempat yang dijabahkan berdoa. Tapi rasanya perlu beberapa orang. Ini pengalaman kita. Ada perlu beberapa orang yang mesti melindungi kita. Kalau tidak nanti kita akan
dia boleh silahkan. Ditulak di MP kalau bagian itu apa boleh. Untuk menjauhkan kita, karena mereka juga ingin sholat di sana. Jadi perlu ada beberapa orang yang mengawasi kita, perlu ada kekuatan di sana. Habis sholat gantian, nanti masuk yang lain pula, kita pula nanti yang akan mengawasi mereka. Begitu saling bergantian, akhirnya seluruh jemaah itu dapat kesempatan untuk sholat di sana. Karena tempat itu adalah tempat yang diijabahkan oleh Allah. Apalagi Multazam. Multazam itu dekat di antara pintu dan Hajar Aswad. Di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu namanya Multazam. Itu tempat yang diijabahkan berdoa. Tapi sangat hati-hati karena dua tempat itu sangat sekali diburu dan direbut oleh para jamaah. Topeng blokade antara Hajar Aswad dan Multazam itu berdekatan dan manusia luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, dulu ada pentausiah kita, salah seorang ustaz berpesan dengan saya begini. Beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Apa kata dia? Namanya Mu'alim Abdul Rahman Al-Khalidi anak Sabani, orang Pasar yang Kapas. Sebelum berangkat dia berpesan begini. Jangan karena merebut yang sunnah lalu melakukan yang haram. Saya ulangi, jangan karena merebut yang sunnah lalu melakukan yang haram. Apa itu yang sunnah? Mencium Hajar Aswad itu hanya hukumnya sunnah doang, kata orang Jakarta. Hanya sunnah saja. Dicium alhamdulillah, tak dicium juga tidak apa-apa. Boleh diberikan isyarat dari jauh. Karena itu hanya sunnah saja. Tapi kita para jamaah kadang ada gengsinya. Balik kampung kita tanya tapi cium, dapat katanya. Ada semacam apa namanya keyakinan orang apabila tak dapat mencium batu Hajar Aswad ini, seakan-akan hajinya itu dianggap kurang seperti itu. Kalau tak dapat mencium, kalau saya ibu itu apa bantah dapat mencium. Tapi memegang dapat. Memegang topi Hajar Aswad sudah beda karena dia kan berubah. Waktu itu kita sedang umroh, pakai dua helai kain, satu kain yang dililit di pinggang di badan, yang satu lagi yang diselempangkan di badan. Ini udah dapat dipegang. Tapi orang juga mendesak kita agar supaya menjauh dari situ karena mereka juga ingin masuk. Ini apakah ini diteruskan atau kain kita dibiarkan tanggal? Akhirnya dilepaskan ini. Kalau tak dilepaskan kain tanggal. Daripada datang Hajar Aswad yang kedua, ada baik tinggalkan Hajar Aswad ini. Diselamatkan Hajar Aswad ini dulu. Mandi dulu keluar. Apa maksudnya? Karena merebut yang sunnah lalu melakukan yang haram. Nanti bisa kita lihat ketika kita tawaf nanti di Ka'bah, tidak sedikit orang yang mengikut, tidak sedikit orang yang lewat dari atas kepala dan orang yang menandung dari bawah ingin mendapatkan Hajar Aswad. Bukankah mencium Hajar Aswad itu hanya sunat saja, tetapi mengikut orang, menaik dari atas kepala orang, hukumnya adalah haram karena menzolimi orang lain. Jangan lakukan itu. Inilah makna jangan lakukan yang sunnah. Jangan hanya mengejar yang sunnah lalu melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah penuhi syarat dan rukun haji. Penuhi. Apabila yang dua ini, kriteria yang dua ini sudah kita penuhi, baru yang sunnah ini mengelilingi yang fardu dan yang wajib. Rukunnya 5, niat 6 ya dengan tartib. Jadi orang ini sudah menasik. Pertama niat, bolo niat, bukan niat haji saja. Karena Bapak Ibu yang rentan dengan dia rangkaian rukun Islam yang 5 itu, mulai dari syahadat sampai haji, yang rentan dengan dia adalah haji. Yang mudah terkena dia adalah haji. Hari ini kita tidak berkumpul di sini karena syahadat seseorang. Hari ini kita tidak berkumpul karena sholat kita pada hari ini. Juga kita tidak berkumpul karena zakatnya, karena puasanya, tapi karena haji. Haji uang sekampung datang ke rumah kita.
Bahkan ada yang pergi di Gondang ditepuk dengan Gondang mana lagi. Kalau kami di kampung dulu, kalau saya macam ajo lah. Kalau haji itu masih sikit di kampung. Awak kalau haji ya, kira itulah. Pergi diantar pulang dinasibkan dikit di kalung lagi, pakai kalung luar biasa. Oleh karena itulah haji ini rentan sangat mudah ada unsur-unsur riya di dalamnya. Oleh karena itu niat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kita pegang kuat, istiqomahkan kuat-kuat. Niat hanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada satu tips, ada pesan. Bapak Ibu, di Mekah itu kan objek beluha itu kan tak selamanya betul di Mekah. Ya, terkadang kita di Madinah, terkadang kita di Mekah, terkadang kita nanti di Jeddah, nanti kita juga nanti di Mina sebelum melontar, kan begitu. Oleh karena itu ada satu yang dilakukan oleh jamaah kita yang saya sangat-sangat setuju sekali. Apa itu? Mereka berangkat ke Masjidil Haram atau berangkat ke Masjid Madinah itu menjelang subuh. Menjelang subuh mereka berangkat. Mereka tidak pulang ke Makkah, tak balik ke rumah. Mereka habiskan waktunya siang malam itu di tempat yang mulia itu. Kalau balik ke rumah, cito-cito magang. So kalau cito ada, ya kan? Teringat sawit, cinta sawit, teringat yang lain-lain pokoknya. Kalau tak ada judulnya gitu, kawan boleh judul. Kalau dah kombo, mulu-mulu kombo. Ya tulang lama boleh. Adalah banyaklah macamnya. Sampai-sampai terakhir kelompok. Namanya Cito. Ada satu jamaah yang melakukan ini. Dia pergi menjelang subuh, dia pulang setelah sholat isya. Artinya apa? Mulai dari subuh sampai zuhur, sampai asar, maghrib, sampai isya, dia berada di masjid yang mulia. Dia berada di Masjidil Haram, dia berada di Masjid An-Nabawiyah. Mereka menghabiskan waktunya dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Di antaranya mungkin membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tips lagi. Ibu-ibu, bapak, kalau sebelum ke Mekah nih, kalau saran saya, tapi mudah-mudahan bapak ini yang saudara, tapi ini bukan jadi syarat tidak. Sebelum balik ke Mekah ini, ambil ikan. Ini cuma apa namanya pemikiran saya saja. Kenapa begitu Ustaz? Karena thariqah itu adalah yang dilakukan zikir. Zikir itu yang dilakukan dengan zikir qalbi, zikir hati. Ada satu tempat yang kita nanti di sana akan melakukan kegiatan tanpa banyak gerak badan. Apa itu ibadahnya? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah kan cuma contoh saja ya. Ya kan? Banyak membaca berzikir subhanallah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada kesempatan yang kita bisa manfaatkan untuk melakukan zikir hati pada ketika itu. Itulah yang disebut namanya dengan zikrul qalbi atau zikir hati. Kalau tidak itu Pak Ustaz, zikir zahir juga tak apa-apa kan begitu. Yang penting yang harus dipenuhi syarat pada wukuf itu, pada saat kita wukuf di padang Arafah adalah berhenti sejenak dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu kesempatan 40 hari itu adalah kesempatan yang sulit terulang untuk yang kedua kali. Kalau saya sampai ini belum lagi terulang. Haji atau umrah belum lagi terulang. Apa mungkin di waktu-waktu yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah seandainya saya sudah memanfaatkan waktu beberapa puluh tahun yang lalu dengan memaksimalkan ibadah, maka itulah yang akan kita bawa. Tapi jika ibadah-ibadah itu penuh dengan goresan-goresan yang tidak berarti, dengan kombo-kombo duniawi yang kita ayak di Mekah sana, dibawa dari itu dari bagan, diayak di Mekah, apalah artinya itu sebuah kombo yang akhirnya bisa menggores dan mengkol
kebaikan ibadah kita. Itu kita tinggalkan semua agar supaya ibadah kita bisa maksimalkan dan haji kita insya Allah menjadi haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lain illa jannah, terkecuali hanya surga yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa ciri dan tanda orang yang mendapatkan haji mabrur? Lihat, setelah dia kembali dari Mekah akan ada perubahan pada akhlaknya yang dia menjadikan dirinya lebih baik dari sebelumnya dengan yang sesudah dia kembali dari melaksanakan ibadah haji. Walikulli ibadatin sahihatin asalun fi taqlimil qaim biha wa tahdhib nafsi. Dikata ulama, sesungguhnya sebuah ibadah yang dilakukan dengan benar sesuai dengan syarat dan rukunnya, apa ganjarannya? Dia akan meluruskan akhlak orangnya, akan menuntun perilakunya dengan dilakukan dengan ibadah yang benar itu. Ibadah yang benar akan meluruskan akhlak orang yang melakukan itu sendiri. Jadi kehidupannya akan lebih baik dari sebelumnya. Itulah tanda haji yang mabrur atau haji yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamlan maghfura wa tijaratan lan kabur ya aziz ya ghafar. Kita berdoa agar supaya Bapak Ibu kita yang berangkat ini dan juga seluruh jemaah haji kita di Rokan Hilir ini, mudah-mudahan Allah berikan dia dengan nikmat yang besar itu, yakni haji yang mabrur dan rezeki yang banyak, halal serta baik, dan mudah-mudahan kebaikan itu akan lebih baik dia lakukan setelah dia kembali dari melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentu pesan kita semua pada para jemaah haji, bagi kita yang belum dapat kesempatan untuk pergi ke tanah Mekah, tentunya kita satu titipan kita untuk jemaah kita, yakni pertama, doakan kami agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kesempatan tidak pun pergi berhaji, lumayan dapat pergi ke Mekah dengan paket umroh dan melaksanakan ibadah umroh dengan memijakkan kaki kita ini ke tanah suci Mekah atau ke Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita berziarah ke kuburan yang mulia yang di sana adalah seorang Habibullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya juga kita berdoa dan juga orang-orang kampung Bapak Ibu, selama sampai Bulu Hayu ada satu kegiatan yang kegiatan ini adalah tradisi, tapi ini dibudayakan orang. Apa itu? Setiap malam Jumat baca Yasin, ya kan? Baca Yasin dengan fadilah Yasin ini agar supaya para jemaah ini dimudahkan seluruh urusannya, diselamatkan diohoi dan seluruh urusannya wajib dan sunnah dimudahkan Allah, balik ke tanah suci dalam keadaan selamat dan mendapatkan haji yang mabrur. Setiap malam Jumat itu dilakukan berdoa. Itu sebuah tradisi yang saya rasa tidak bertentangan dengan syariat dan itu perlu kita lestarikan, kita budayakan agar supaya bisa membantu jemaah kita agar supaya mereka kembali di dalam keadaan selamat. Terharu kita hari ini dengan 3 jemaah kita, ungkapannya yang saya tak bisa merasakan itu lebih dalam. Begitulah terharunya kita di saat meninggalkan kampung halaman ke tempat yang mulia itu. Di sana ada harapan-harapan dan cemas yang mungkin akan kita dapatkan di sana. Tapi ingatlah, kekuatan dan potensi doa kepada Allah Subhanahu wa taala perlu didahulukan. Dari rumah kita berdoa, di mobil kita berdoa, di pesawat kita berdoa, di maktab kita berdoa, dan seluruhnya. Tidak ada yang sunyi dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya haji ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan. Ada ujung hadis dari belum sampai. Ada satu lagi, liriknya saja. Tamu Allah itu pertama janji Nabi, wa idza da'ahu ajabahum. Apabila mereka berdoa, Allah akan menjawabkan. Satu. Yang kedua, wa in istaghfaruhu ghafarallahu lahum. Apabila mereka merintih memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu, Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi, tidaklah seseorang lam yarfus, dia tidak melakukan perkataan yang sia-sia, walam yafsuq, dan dia tidak melakukan perbuatan dosa di Makkah,
selama dia melaksanakan haji, maka jamin Nabi adalah karena kharaja min dzunubihi, dia keluar dari dosanya kayaumi waladatuhu ummuhu, seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Insya Allah haji yang mabrur itu akan melahirkan seseorang ke dalam fitrah asalnya, dan insya Allah itu adalah bahagia dari jemaah kita yang insya Allah akan mendapatkan itu nantinya. Demikian yang Bapak Ibu dapat disampaikan, dan tausiah kita yang ringkas ini ada manfaat dan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberikan kesempatan kepada kita dengan kesempatan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang diucapkan kepada Pak Ustaz Haji Abdul Muhammad yang telah menyampaikan nasihat ilmu bagi kita semua, terutama untuk ketiga orang tua kami yang telah mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, dan tentunya menambah ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana kesempatan yang sedang berlangsung di ketiga orang tua kami ini. Mudah-mudahan setelah mereka akan menyusul kita nanti di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambahkan keberkahan acara kita pada hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Haji Zainal Abidin untuk memimpin doa. Bapak Haji Amir, kami persilakan dengan segala hormat. Yo, lanjut. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa bersama-sama tentang tarbiyah dan semua perjalanan itu. Bismillahirrahmanirrahim. لبيك اللهم